Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Pada podcast kali ini kita akan membicarakan tentang konflik Suriah, bagaimana Mantap. akar masalahnya, kemudian kronologinya bagaimana, siapa aja aktor yang terlibat, sama apa sih dampaknya. Kita sudah kedatangan 4 narasumber dari pakar atau pengamat geopolitik Timur Tengah. Anjay. ada Haidar, ada Tri, ada Cakra, dan ada Benny. Yo. Mungkin kita langsung saja ya, untuk Haidar mungkin. Bagaimana sih konflik di Suriah ini kan sudah memakan korban yang tidak sedikit, kemudian ada ribuan pengungsi dan ribuan anak kehilangan orang tua, infrastruktur yang juga udah hancur. Apa sih akar masalah dari konflik Suriah ini, Haidar? Nah, aku mulai ya. Sebelum itu mungkin pertamanya itu diawali dari kejadian Arab Spring. Nah, di mana waktu itu kan di Timur Tengah sendiri ini tuh lagi bergejolak gitu tentang negara-negara yang pengen gitu rezim pemerintahan itu diganti karena mereka tuh udah nggak sepemahaman gitu sama pemerintahan yang berjalan gitu. Nah, terus ada salah satu negara itu yang berhasil gitu ngegulingin pemerintahannya lewat peristiwa Arab Spring ini. Itu tuh ada negara Tunisia gitu Ben. Nah, Tunisia ini jadi dia tuh kayak awal mula dari kejadian Arab Spring itu gitu. Nah, gara-gara ada kejadian Tunisia ini ada beberapa masyarakat Suriah gitu yang masih muda, mereka tuh kayak terinspirasi gitu loh. Oh ini loh ada negara lain yang udah berhasil gitu nurunin pemerintahannya, udah berhasil protes tentang pemerintahnya udah nggak benar gitu. Mereka coba buat ngelakuin hal yang sama. Nah, di Suriah ini tuh awalnya itu terjadi di beberapa pelajar kayak bikin protes kecil-kecilan lah di sebuah kota namanya Kota Dara. Itu kejadiannya ada di tahun 2011, tepatnya bulan Maret. Nah, pelajar-pelajar ini tuh mereka tuh kayak ngelakuin kalau istilahnya kalau di Indonesia itu namanya vandalisme ya, karena coret-coret gitu loh. Ya, vandalisme. Iya. Vandalisme kan ya. Jadi mereka tuh kayak protes, ini ngapain sih pemerintahan kayak gini masih pede aja mimpin negara kita. Ya. Iya, masih kayak cuek gitu loh. Kayak nggak ada malunya gitu mungkin yang mereka pikir kali ya. Nah, tapi dari aksi pelajar-pelajar atau remaja ini tuh pemerintah Suriah tuh responnya malah keras gitu loh. Mereka tuh bukannya mediasi atau melakukan hal-hal yang kayak bisa ngomong baik-baik gitulah, tapi malah langsung tindakan kekerasan gitu ke orang-orang yang protes sama mereka. Jadi kayak nunjukin banget kalau mereka tuh otoriter gitu loh. Nah, terus karena banyak kan yang udah protes, terus malah mereka tuh di responnya tuh bukan respon positif sama pemerintah, tapi malah langsung dikasih tindakan kekerasan. Nah, dari situ mulai tuh konflik negara Suriah itu dimulai gitu. Nah, awalnya itu kan ya cuma gara-gara protes kecil-kecilan. Terus sebenarnya tuh kalau misalnya hal ini direspon dengan baik, mungkin nggak akan separah sekarang gitu kalau menurut aku ya. Karena ya balik lagi, karena mereka tuh orang-orang yang pengen didengar karena udah nggak nyaman gitu, tapi malah lawan pakai kekerasan gitu, apalagi sama orang yang punya kekuasaan lebih tinggi. Nah, parahnya lagi, konflik yang kejadian di Suriah ini nggak seperti di negara lain gitu. Kalau di negara lain kan kita ya tahu kalau misalnya ada orang-orang yang berkonflik gitu kan, cuma mungkin paling-paling senjata ya pistol apa tank gitu ya, maksudnya yang fisik gitu. Nah, kalau di Suriah ini mereka itu sampai pakai senjata yang dilarang juga, kalau dalam hukum humaniter itu juga dilarang, yaitu senjata kimia gitu. Iya, parah banget sih, sampai masyarakat itu juga banyak yang mati karena pemerintah tuh pakai protokol yang pakai apa sih senjata kimia ini gitu. Ya, oke.
Bagaimana moderator Benny? Oke. Jadi akar masalah kan tadi dimulai dari kayak di pemerintahan sendiri itu kan tidak ada tidak ada perubahan yang signifikan terhadap negaranya kan. Apalagi terus kemudian disusul dengan masyarakatnya yang ingin memprotes, tapi malah disambut dengan kekerasan. Nah, setelah akar tadi sudah dijelaskan oleh Haidar, saya akan lanjut ke Cakra nih. Kemudian bagaimana sih kronologi dari konflik Suriah ini? Bagaimana kok bisa terjadi dari awal sampai sekarang gitu? Silakan Cakra. Oke, sebelumnya suaraku kedengeran kan? Jelas. Oke, tadi benar kata Haidar ya. Aku sedikit menambahkan aja. Pada mulanya memang sebelum terjadinya Arab Springs itu kejadian kekerasan terhadap masyarakat itu sudah lumrah terjadi di Suriah gitu loh. Apalagi pada masa jabatannya Presiden Bashar al-Assad ya. Karena gini sih, pada awalnya sebenarnya Bashar al-Assad itu demokratis, tapi makin ke sini tuh dia semakin menunjukkan keotoriterannya dan itu membuat masyarakat Suriah itu terasa terkekang gitu loh. Dan akhirnya kan orang kalau terkekang terus akhirnya gerah kan, kayak mau memberontak kayak gitu kan. Nah, terus terjadilah apa istilahnya protes melalui vandalisme itu. Nah, di sini respon pemerintah benar kata Haidar tadi, dia lebih cenderung pakai pendekatan kekerasan kayak gitu loh. Oke, terus setelah terjadinya istilahnya kekerasan terhadap vandalisme, orang-orang yang vandalisme tadi itu, akhirnya masa untuk protes itu semakin banyak gitu loh. Untuk menurunkan Bashar al-Assad itu semakin banyak gitu loh masanya yang ingin menurunkan dia. Dan hal ini tuh akhirnya didukung oleh Amerika Serikat. Nah, jadi oposisi dari pemerintah al-Assad ini tuh mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Dan di sini Amerika Serikat juga ingin istilahnya mendemokratisasi Suriah gitu loh. Jadi istilahnya Amerika Serikat juga punya kepentingan juga. Yang pertama kepentingannya mungkin dari segi ideologi ya. Di sini Suriah pengen dijadiin negara yang lebih demokratis gitu loh, oleh Amerika Serikat. Terus yang kedua mungkin kepentingan kedua tuh di sini ekonomi. Kan sebagaimana yang kita tahu kan Suriah itu kan ladang minyak juga kan ya. Nah, istilahnya punya apa pipa minyak tuh di Suriah tuh. Nah di sini Amerika pengen Suriah itu lebih condong ke Amerika daripada ke Rusia karena sebelumnya Suriah itu sangat dekat dengan Rusia kayak gitu. Nah terus juga kepentingan yang ketiga mungkin di sini Amerika ingin menambah pangkalan militer mereka di Timur Tengah gitu loh. Karena kan di sini Amerika sangat gencar sekali ya untuk apa istilahnya menguasai Timur Tengah kayak gitu. Maka dari itu Amerika Serikat mendukung pihak oposisi dari Bashar al-Assad gitu loh. Kebetulan kan di sini Bashar al-Assad tuh punya celah ya, celahnya tuh yaitu dia otoriter gitu loh. Nah, kebetulan juga terjadilah Arab Springs pada 2011. Nah, Arab Springs ini sebenarnya pertama kali terjadi tuh di daerah Afrika. Terus dia pertama Mesir gitu. Afrika, terus menjalar ke daerah Timur Tengah, Yordania, Yaman, Libya, Bahrain, sampai pada akhirnya ke Tunisia, yaitu rezim Ben Ali pas itu diturunkan oleh masyarakat, berhasil diturunkan. Nah, Rusia tadinya tuh berencana ingin diikut kontestasi Arab Spring seperti itu oleh masyarakatnya, tapi sayangnya di sini rezim Bashar al-Assad karena saking dekatnya dengan Rusia, al-Assad akhirnya minta bantuan kepada Rusia untuk menangani konflik internalnya gitu. Karena di sini Bashar al-Assad merasa, oh pihak oposisi gua nih udah didukung nih sama Amerika Serikat gitu loh. Secara tidak langsung mereka dapat pasokan senjata, terus juga dapat perlindungan dari tentara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Nah, di sini juga akhirnya Turki sebagai tetangganya dari Suriah itu ikut campur juga dalam konflik itu gitu loh. Nah, ikut campurnya Turki ini akhirnya lebih condong ke bloknya Amerika Serikat daripada bloknya Rusia gitu. Karena di sini Turki pengen apa istilahnya
kan gara-gara segala kekerasan yang terjadi di Suriah itu akhirnya banyak ini kan imigran gelap yang datang ke Turki gitu loh. Imigran gelapnya ini kebetulan datangnya dari Suriah semua gitu loh. Dan di sini kabur ya. Iya, kabur. Dan akhirnya di sini Turki sebagai apa istilahnya pihak yang merasa dirugikan ya dengan adanya imigran gelap dan segala macam. Itu akhirnya dia protes juga ke rezim Bashar al-Assad. Nah, maka dari itu Turki di sini ingin memihak pihak oposisi dari al-Assad gitu loh, yaitu masyarakat gitu kan. Nama organisasinya aku lupa nama organisasinya. Yang oposisi sama al-Assad kayak gitu. Nah, terus setelah Amerika Serikat dan Turki itu membuat koalisi untuk menjatuhkan al-Assad gitu, Rusia ini sebagai sekutu tertuanya Suriah, dia tidak terima gitu loh. Dan akhirnya Suriah itu berusaha meminta bantuan kepada Rusia. Dan akhirnya ya Rusia ngebantu gitu loh sebagai sekutu tertuanya. Nah, di Rusia sendiri juga punya kepentingan gitu loh. Kepentingannya apa? Yang pertama, sebelum itu Rusia sebenarnya sudah punya pangkalan militer di Suriah. Terus juga Rusia itu sudah banyak menjalankan kerjasama dengan Suriah. Nah, di sini kerjasamanya juga macam-macam, baik dalam bidang militer maupun ekonomi. Kalau mungkin ekonomi dia tentang pengolahan gas ya, migas sama minyak kayak gitu. Nah, untuk di bidang militer sendiri, Rusia sama Suriah itu pernah buat perjanjian tentang kerjasama militer. Namanya aku lupa nama perjanjiannya. Dan itu akhirnya hubungan Suriah dan Rusia itu semakin dekat gitu loh. Karena kejadian Arab Springs ini gitu loh. Nah, sebelum itu, pasukan Amerika Serikat dan koalisinya itu sempat memukul mundur pasukan militer dari Bashar al-Assad. Nah, kebetulan di situ tuh beberapa wilayah sempat dikuasai oleh mereka gitu loh. Wilayahnya tuh kalau nggak salah apa ya, lupa aku. Masih lihat peta nih. Tapi kalau misalnya lihat peta dulu nggak bakal keburu waktunya. Jadi intinya seperti itu. Nah, karena kepanikan Bashar al-Assad ini, akhirnya Rusia itu mencoba untuk memukul balik lagi pasukan Amerika Serikat. Dan itu berhasil gitu loh. Makanya itu kan di sini konfliknya itu pakai senjata kimia kan, apa yang kata Haidar bilang tadi gitu. Nah, setelah itu banyak tuh rakyat dan apa istilahnya orang yang tidak bersalah lah jadi korban dari kejadian ini gitu loh. Dan ya sebenarnya Arab Springs ini cukup complicated juga ya karena ada beberapa kelompok juga yang ingin mendirikan negara Islam Syiah kayak gitu. Salah satunya adalah ISIS ya kan. Nah, setelah ISIS udah istilahnya udah hilang, udah dikatakan kalah lah dalam perang di Timur Tengah, itu akhirnya konfliknya bukan makin reda gitu loh, tapi malah makin meluas juga gitu loh. Nah, konfliknya itu akhirnya yang terjadi antara proksinya Amerika Serikat dan proksinya Rusia gitu loh. Di Amerika Serikat sendiri punya istilahnya dia punya koalisi sama Turki, Israel, dan Arab Saudi gitu kan. Arab Saudi juga punya kepentingan di Suriah gitu. Karena kan sebelumnya gini ya, kalau Arab Saudi lebih ke sekte agama ya. Karena sebelumnya kan di Suriah itu kan lebih banyak ini ya, bukan mayoritas sih, tapi pemimpin-pemimpinnya itu orang-orang Syiah gitu. Dan di sini orang-orang Sunni di Suriah ini merasa diskriminasi, terus merasa ya pokoknya dikucilkan lah kayak gitu. Nah, di sini kepentingan Arab Saudi adalah ingin mengganti pemimpin-pemimpin Syiah ini gitu loh, menjadi pemimpin Sunni gitu loh, yang ada di Suriah kayak gitu. Nah, sedangkan untuk di proksinya Rusia sendiri itu ada Iran sama Bashar al-Assad sendiri sama China kayak gitu. Nah, di sini Iran juga punya kepentingan. Kepentingannya adalah mempertahankan pemimpin Syiah di sana gitu loh, di Suriah kayak gitu. Maka dari itu Iran tuh ikut koalisi dari Rusia gitu. Ya sebenarnya cukup complicated sih ya kalau kita bicara konflik Suriah gitu. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari aku. Gimana Benny? Oke. Jadi dari kronologinya sendiri itu ada cukup menarik ya, kayak ada intervensi dari
negara lain kayak Amerika Serikat yang mendukung oposisi, kemudian juga ada Iran, Cina, Rusia yang mendukung Bashar al-Assad. Ya, betul. Jadi kita lanjut lagi. Tadi karena ada intervensi dari luar, mungkin juga saya akan menanyakan siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik Suriah ini, terkhusus aktor di dalam negeri yaitu Suriah sendiri. Sini ada Beni, silahkan Beni. Oke, terima kasih moderator. Jadi lanjut. Di konflik Suriah ini ada, kalau saya sendiri tuh membagi 3 kelompok aktor di dalam konflik Suriah sendiri. Yang pertama itu ada presidennya sendiri yaitu Bashar al-Assad, kemudian kelompok oposisi yang terakhir itu ada kelompok jihadis. Baik, kita dimulai dari yang pertama yaitu Presiden Bashar al-Assad. Jadi Presiden Bashar al-Assad ini menjabat sebagai presiden itu tahun 2000. Nah, dia menjabat sebagai presiden itu juga dari dinasti politik ayahnya. Dia menggantikan ayahnya yang sebelumnya menjadi presiden. Nah, Bashar al-Assad ini mendekte dirinya sebagai reformis. Sebelum dia menjabat, dia pengen Suriah ini berubah menjadi yang lebih baik. Namun ketika dia menjabat, dia mendapat kritik tajam oleh masyarakat karena masyarakat itu tidak merasakan perubahan yang signifikan. Dengan begitu, muncullah protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat pada tahun 2011 yang mengakibatkan perang sipil hingga sekarang. Nah, anehnya Presiden Bashar al-Assad ini juga meminta bantuan kepada Iran, Rusia, dan Cina untuk membantu dia tetap berdiri di Suriah. Oleh karena itu yang disebutkan tadi Cakra tadi, Presiden Bashar al-Assad ini semakin kuat di Suriah. Gitu. Kemudian kita lanjut ke aktor kedua yaitu ada oposisi Suriah. Jadi oposisi Suriah ini juga dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang melakukan pemberontakan dan kelompok yang hanya menentang. Nah, kelompok yang melakukan pemberontakan ini seperti Free Syrian Army, kemudian Syrian National Council, Syrian National Council for Opposition, and Revolutionary Forces. Nah, ini mereka ini melakukan pemberontakan dengan melakukan kekerasan untuk meruntuhkan rezim Bashar al-Assad. Nah, sehingga ini juga memperkeruh terjadinya konflik di Suriah gitu. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompok yang hanya menentang. Dia kelompok ini hanya menentang, tidak melakukan kekerasan, bahkan anti kekerasan gitu. Jadi kelompok ini tuh biasanya berkoalisi dengan National Coordination Body for Democratic Change. Nah, kemudian aktor yang terakhir yang terlibat dalam konflik Suriah ini yaitu kelompok jihadis. Nah, kelompok jihadis di Suriah ini seperti yang kita ketahui, mereka itu berafiliasi atau bekerja sama dengan kelompok Al-Qaeda. Pada awalnya kelompok jihadis ini itu bekerja sama dengan kelompok pemberontak untuk memberontak atau melakukan kudeta kepada Bashar al-Assad. Namun di tengah perjalanannya kelompok jihadis ini keluar atau melenceng dari kelompok pemberontak itu. Dia memiliki agenda tersendiri yaitu dia ingin membentuk khilafah di Suriah. Jadi kelompok ini tuh kayak jadi aktor tersendiri gitu, seperti kayak saya sebutkan kelompok jihadis yaitu ada Jabal al-Nusrah, ada Al-Fajr al-Islamiyah, dan masih banyak kelompok jihadis yang lain. Jadi 3 aktor tadi itu berperan sangat signifikan gitu dalam konflik Suriah. Nah, mungkin seperti itu moderator. Oke, terima kasih Mas Beni. Jadi cukup jelas ya, tadi ada 3 aktor yang utama yang terlibat dalam konflik Suriah. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk Mbak Tri.
Iya, dari yang tadi sudah dijelaskan dari akar masalah, kemudian kronologi dan siapa saja aktornya itu kan gimana iya. sangat complicated gitu. Nah, apa sih dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik Suriah ini? Silakan, Tri. Ya, di sini saya bakal jelasin dampak apa aja sih yang timbul akibat dari adanya konflik Suriah ini. Kalau dari data yang diperoleh, per 1 April 2014 ada sekitar 6,5 juta warga Suriah yang sudah meninggalkan kediaman mereka akibat konflik berkepanjangan. Sejak Maret 2011, sebanyak 2,7 juta warga Suriah atau sekitar 10% dari total populasi di negara tersebut sudah mengungsi ke negara tetangganya. Adapun peran organisasi internasional yaitu UNOCHA yang membantu konflik ini telah bertambah bebannya, di mana mereka harus mengeluarkan dana sebesar 12,9 miliar USD untuk membantu sekitar 52 juta jiwa yang rentan terhadap konflik di 17 lokasi krisis di berbagai belahan dunia. Dan hampir dari setengah dana bantuan tersebut dibutuhkan untuk mengatasi dampak dari adanya konflik Suriah ini. Dan setidaknya 11.000 anak-anak Suriah telah terbunuh akibat konflik. Sumber lainnya juga mengatakan bahwa jumlah korban telah menyentuh angka 100.000 jiwa. UNHCR juga menetapkan sedikitnya ada 2 juta warga Suriah sebagai pengungsi di 4 negara tetangganya, yaitu seperti Yordania, Irak, Libanon, dan Turki. Ratusan ribu lainnya juga tinggal di luar wilayah tersebut tanpa adanya akses terhadap bantuan internasional atau seperti ilegal gitu. Dampak konflik Suriah ini juga dianggap sudah mencapai tahap yang semakin mengkhawatirkan, di mana bukan saja warga Suriah yang terpaksa mengungsi, tapi juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri di negara tetangganya. Ada 21 kamp pengungsian telah didirikan di wilayah Turki, dan berbagai kondisi telah digambarkan dari kamp ini. Ada yang stabil, tapi ada juga yang kekurangan air bersih dan buruknya sanitasi, sehingga hal tersebut menimbulkan aksi protes dari para pengungsi. Lalu walaupun sejumlah organisasi internasional yang seperti UNHCR ini turut terlibat secara langsung dalam menangani pengungsi, perlu diakui juga bahwa terdapat biaya dan usaha yang dikeluarkan oleh negara penerima, seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan standar yang ada. Jadi negara penerima juga dampaknya kayak permasalahannya juga. Terus dengan adanya konflik ini juga menimbulkan risiko, yaitu lahirnya generasi yang hidup dalam konflik, apatis, dan cenderung bersikap bermusuhan. Kalau dalam jangka panjangnya, generasi yang lahir dari konflik dapat menimbulkan goncangan terhadap stabilitas sosial dan keamanan global, serta menjadi beban bagi komunitas internasional. Dari adanya konflik dan peperangan ini juga telah melahirkan generasi muda yang terindoktrinasi dengan kekerasan sehingga sangat rentan terlibat dalam aksi-aksi terorisme. Jadi mudah terpengaruh kalau misalkan ada dari negara lain yang mulai mempengaruhi gitu. Terputusnya akses terhadap makanan dan ketersediaan air bersih dapat meningkatkan resiko kekurangan gizi, masalah kesehatan, gangguan mental, dan kekerasan terutama pada anak-anak. Karena anak-anak juga sangat berdampak pada konflik Suriah ini. Banyak anak-anak juga yang kehilangan anggota keluarganya karena konflik ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampaknya bagi Suriah adalah jatuhnya korban jiwa dan pengungsi. Sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013, jumlah korban meninggal sudah mencapai 150.000 jiwa. Sementara warga yang mengungsi sebanyak 2,4 juta orang. 3/4 di antara pengungsi itu adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang. Bagi dunia internasional, konflik Suriah ini telah berdampak dalam penanganan pengungsi. Sekian dampak yang bisa saya aku masuk boleh nggak banyak nih, ya? Pak Moderator? Oke, monggo. Nah, kan dari tadi kita ini udah ngomongin kan tentang ini tuh kenapa bisa kejadian, terus siapa yang terlibat, terus dampaknya apa sih? Tapi tuh kita belum ngomongin, dan mungkin banyak juga yang bertanya-tanya solusinya buat masalah ini tuh apa gitu. Nah, kalau menurut teman-teman, iya benar. buat masalah ini tuh apa gitu yang harus Suriah ataupun orang-orang atau aktor yang terlibat di dalamnya lakukan biar konflik ini tuh selesai gitu. Karena ini kan sudah terlalu memakan begitu banyak jiwa kan yang sudah meninggal gitu. Mungkin bisa dari Haidar.
Kan saya yang tanya, Bos. Gimana Oh, sih? Cakra gitu. mungkin dari Cakra dulu, silakan. Kalau dari gua sendiri sih gini ya. Kalau kita udah lihat konfliknya tuh pada awalnya gua berpikir bahwasanya gini. Sebenarnya konflik ini bisa berhenti ketika si Bashar al-Assad ini udah turun kayak gitu. Tapi semakin kesini gue perhatiin konfliknya tuh semakin melebar kemana-mana gitu loh. Jadi kalaupun Bashar al-Assad pun udah turun, itu belum tentu juga konfliknya bakal reda gitu loh. Justru mungkin bakal lebih parah karena di sini kan ada intervensi dari banyak negara juga kan. Salah satunya Iran sebagai apa istilahnya kelompok Syiah terbesar lah kayak gitu. Ya mungkin cukup sulit sih ya untuk memberikan solusi yang ada ya. Tapi setidaknya sih kita sebagai masyarakat melihat bahwa negara-negara harus bisa menahan diri satu sama lain. Jadi untuk istilahnya meredakan sedikit lah ya peperangan yang terjadi kayak gitu kan. Toh juga udah banyak korban jiwa kayak gitu. Ya mungkin di sini kita bisa bikin regulasi atau mungkin perjanjian antara pihak yang berkonflik kayak gitu. Dan di sini mungkin Amerika Serikat dan Rusia itu sudahlah kayak kepentingan mereka di Suriah itu hirauin dulu kalau memang mereka pengen adanya kayak perdamaian kayak gitu dan kondisi kawasan yang stabil kayak gitu sih kalau dari aku. Gimana kalau dari Haidar nih? Kan tadi Haidar nanya kan nih. Terakhir dong. Masa yang nanya duluan jawabnya. Ya udah, Benny dulu dah, Benny. Kalau dari aku ya setuju apa dari kata dari Cakra tadi, harus menemukan, harus dimediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Iya, betul. Dan aku juga menambahkan, jadi untuk akar dari masalah tadi yang sudah dijelaskan dari Haidar tadi kan kayak itu akibat dari pemimpin yang otoriter gitu, yang tidak menghiraukan pendapat-pendapat dari masyarakatnya. Jadi menurut saya sendiri selain untuk bernegosiasi agar intervensi dari luar itu jangan masuk lagi, kemudian bernegosiasi dengan pihak-pihak yang berkonflik, itu juga kita harus menemukan pemimpin yang cocok di Suriah gitu, pemimpin cocok dalam hal yang dia bisa melakukan reformasi, dia juga bisa merangkul masyarakatnya yang banyak sekte juga kan di sana. Jadi ya, menurut betul. saya harus cocok dengan pemimpinnya gitu. Jadi itu juga sebuah dan di sini mungkin di Suriah gitu. Di sini mungkin aku nambahin sedikit ya, untuk pemimpinnya sendiri mungkin janganlah terlalu keras-keras gitu loh. Apalagi kayak ya mungkin kita bisa lihat dari latar belakangnya mungkin ya. Arab Saudi itu kan orangnya sedikit keras. Apa tuh dia kayak marah-marah gitu kan. Timur Kalau misalnya Tengah Cakra, bukan ya, Arab. maksudnya Timur Tengah. Sorry. Iya, orangnya kan latar belakangnya emang keras-keras kan gitu. Nanti orang Arab Saudi marah loh. Ya kan Arab Saudi Timur Tengah juga. Ya intinya seperti itu. Jadi cobalah untuk lebih sabar lagi kayak untuk ngadepin permasalahan di domestiknya kayak gitu. Soalnya aku ngelihat memang kebanyakan rezim di Timur Tengah tuh sangat otoriter gitu loh. Makanya kan ada Arab Springs kayak gitu. Kalau Tri gimana, Tri? Kalau menurut aku ya, aku kan baca ada jurnal juga. Kalau menurut itu sekretaris PBB, dia tuh berkata maksudnya konflik di Suriah ini tuh bisa diselesaikan dengan cara-cara politik bukan militer, kayak membentuk suatu komite konstitusional yang disepakati sama pemerintah Suriah dan juga kawannya. Ini tuh dijadiin alat penting ya untuk solusi politik di masa depan Suriah. Jadi kalau menurut aku cara politik sih yang untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Nah, permasalahannya gini, guys. Orang-orang ini tuh tidak bisa berbicara gitu loh. Bisanya pakai tangan gitu. Susahnya di situ sih untuk memberikan solusi di Suriah tuh. Jadi sebenarnya balik lagi ke orang-orangnya ya, kayak gitu. Soalnya kan rata-rata lebih baik mereka tuh mati dalam perang daripada ngomong sama musuh gitu loh. Istilah kasarnya gitu. Itu sih. Udah Ben, langsung kesimpulan Ben. Ya, kita belum dengar dari Haidar. Oh iya, Haidar. Ya Haidar. Gimana Haidar? Kalau dari aku ya,
kan ini tuh dari awal tuh udah nggak cocok gitu. Istilahnya dari mazhab aja mereka udah beda. Benar-benar. Ada intervensi dari luar juga itu gara-gara perbedaan Sunni sama Syiah, ya kan? Iya. Menurut aku sendiri, karena memang udah nggak cocok kayak gitu, daripada mereka tetap dibiarkan satu jadi satu kesatuan negara, itu pasti nanti kedepannya pasti nanti ada konflik lagi. Walaupun ini misalnya damai, nanti pasti konflik lagi. Karena memang dari latar belakangnya aja udah beda gitu. Kayak kita negara kita aja dah. Kita kan soal agama yang beda agama aja karena memang jelas-jelas beda agama sering konflik kan. Iya, Nah, ini kadang udah konflik satu gitu. agama tapi alirannya beda, itu juga tetap konflik gitu loh. Maksud aku, ya udah kalian saling jalan sendiri-sendiri aja. Maksudnya yang Syiah ya Syiah, yang Sunni ya Sunni. Jadi mereka dibagi rata gitu loh. Tapi dibagi rata ini nggak kayak konsep yang diterapin di kasus Palestina Israel ya. Itu kayak nggak make sense lah kalau menurutku. Itu sama sekali nggak adil. Maksudku kalau misalnya biar lebih jalan tengahnya tuh ya dua mazhab ini dipisahin aja jadi dua negara kalau kata aku ya. Karena memang kalau emang udah sama-sama nggak suka itu nggak bisa dipaksa buat terus sama-sama gitu loh. Ngerti nggak sih? Asik, anjay. Bau Emang sih gitu kebutinan ya. nih. Mantap. Tapi aku ada pada kesimpulan gini guys, bahwasanya dalam konflik Suriah ini harus ada pihak yang kalah dan harus ada yang menang. Istilahnya kayak sama aja kayak perang dingin kayak gitu kan. Karena kalau misalnya nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, atau mungkin dibagi dua kayak tadi kata Haidar, itu pasti bakal konflik lagi ke depannya gitu loh. Jadi aku dari sudut pandang realisme ya, realism teori itu memang harus ada pihak yang kalah gitu loh di dalam perang ini. Itu sih. Udah Benny langsung Oke. kesimpulan. Karena waktu kita terbatas dan sudah habis, jadi konflik Suriah ini sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi itu cukup complicated, yang sampai PBB juga menyebutkan bahwa konflik ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah gitu. Ya benar. Ya, benar. Jadi bagaimana solusinya? Nah, itu menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum ditemukan. Jadi mungkin itu saja sesi podcast kali ini, teman-teman. Terima kasih bagi narasumber yang sudah hadir. Terima kasih guys. Kasih. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke.